Vikendi. Iya. Ya betul. Dan semangat yang dua arah kali ini dilawan dengan arah pesawat yang cuma satu arah ya. Dari bagian bawah, dari Kantra dan sekitar menuju ke arah bagian port. Harus ini cukup ataupun sangat memudahkan tim BTR turun paling pertama. Ini akan memberikan waktu mereka mungkin 20 detik 10 detik lebih banyak untuk looting dan untuk bergerak dengan secepat-cepatnya. Yep, tapi circle-nya kemana nih? Gue ngeliat circle nge-BT-in loh kalau kita ngomongin Vikendi. Tapi kalau kayak gini sih versi. Misalnya kayak mau serang kemanapun ya udah gitu. Beda cerita kalau misalnya oh no. Oh no, oh no 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 no. Tapi buat penonton, buat caster, kita suka ngeliat circle yang kayak gini. Buat pemain, terutama nih tim-tim yang turun di Dobromesto, Vihar, kata Iya. mereka oh no. Biasanya tim-tim yang cukup jauh drop zone-nya, mereka harus memikirkan cara kedua atau rencana cadangan. Dan gak cuma mikirin cadangan loh pas, mereka juga mikirin kira-kira ini pada numpuk di mana ya? Karena kan bisa diprediksi dong pas, kayak ketika circle pindah ke kanan, nggak mungkin semua numpuk di pesisir di awal-awal. Pasti pada numpuk tuh sekitar di area Peskova, di high groundnya, bukit-bukitnya, di jembatan gitu kan. Jadi ya sebagai tim-tim yang berada di pojokan, mereka harus pikirin ketika gue masuk telat, di mana kira-kira tim lain sudah menunggu gue. Tapi tim-tim kayak Nova, 4AM, gue nyebutin dua tim itu dulu ya, karena dua tim ini yang berani nge-split early game mereka cukup jauh loh. Kayak kemarin waktu 4AM mereka nge-split itu di 4 titik yang berbeda, bahkan satu orang satu drop zone, satu kota gitu loh. Itu betul, karena waktu itu kan dari Potfosto kosong, dari Tovar kosong, Castle kosong, dan juga ada berapa scrappingan kosong. 4 orang di 4 titik yang berbeda. Cuma itu cuma bisa berjalan ketika dari tim yang bermain ya punya informasi yang jelas, clear dan pede bahwa nggak ada yang menabrak mereka. Karena kadang ada kan situasi di mana game pertama nih atau kemarin Vikendi Potfosto kosong. Besoknya ayo kita isi Potfosto 2 orang, pas turun 4 orang datang tiba-tiba tim lain yang mengalahkan adaptasi. Betul. Bahkan kalau gua inget-inget untuk di Erangel aja kayaknya belum ada tim yang memberanikan diri untuk tetap turun di coba turun di SMB walaupun SMB-nya kosong. Tapi kita lihat kali ini dari King yang langsung lewat ke arah compound. Sadarkah? Di mana ada satu player dari PW88 tadi yang udah menghinggapi compound ini terlebih dahulu, langsung di spray dengan Uzi, tapi ini bukan tembakan jarak jauh. Iya, gue kira bakal ronde 2, Bas. Gue kira bakal jadi ronde kedua antara Nova dan juga PW88 seperti Circle sebelumnya. Dan ya sekali ini memang dari tim 4AM sudah melewati poin total dari Big Eternal Aliens ya, tapi bedanya 3. Ya, ini bukan masalah. Kita dukung kembali Big Eternal Aliens menyabat kembali ya pucuknya kali ini ya, puncak dari klasmen sementara kali ini. Karena sementara 3 poin tuh menurut gue ya kecil lah. 3 poin kecil lah, apalagi di sistem poin yang sekarang gitu, yang lebih mengutamakan poin kill. Kita tahu dari BTR juga menjadi salah satu tim dengan firepower dan juga kill mereka yang cukup banyak di turnamen. Justru kan terbanyak bersaingan dengan tim 4AM. Kalau jarak 1 ke 2 kan emang tipis, 2 ke 3 baru tuh kerasa pas 59 poin. Ini kayaknya yang bakal tarung buat juara regular season ya, bukan juara, posisi pertama regular season ya cuma 2 tim ini aja. 4AM sama Big Eternal Aliens ya. Yes, dan di sisi lain ada Alpha 7 dan juga tim mana tadi yang sudah mulai tembak-tembakan dari PW88 sudah mendapatkan satu pemain dari tim Alpha 7 karena mereka rotasi di sekitar PW88 dan PW88 lu sadar gak sih mereka rotasi mereka cepet banget loh, keluar dari drop zone awal mereka, early looting mereka benar-benar cepet. Betul, ini yang lagi meta pas justru ya. Rotasi cepet di awal-awal, mengambil tempat-tempat yang sekiranya terbuka, tapi banyak orang lewat. Jadi mereka tuh udah kayak baca peta, mereka nonton, mungkin mereka buka map stream ya, mereka record, lalu mereka nyatetin pas jalur-jalur tim lain itu seperti mana. Lalu mereka set up di jalur yang misalnya di open field daerah weekend di titik X gitu kan, itu 4 tim suka lewat. Gue set up situ supaya ketika tim lain lewat, gue bisa nyulik 1, nyulik 2 per tim gitu kan. Kalau untuk Erangel, Sunhawk, Miramar oke lah. Tapi masalahnya ya, weekend ini kan mapnya bersalju dan ada patchnya itu yang ngebuat roda vehicle mereka itu terlihat di saljunya. Harusnya untuk ngecek sebuah kompon tinggal ngelihat ada jejak-jejak ban gak nih di kompon ini. Itu. Tapi ya kadang-kadang ngeri juga pas lagi asik-asik liatin jalur ban, ternyata mobilnya yang pergi 1, yang lagi ngendok 2 orang. Betul. Dan buat teman-teman nih gue pengen ngingetin kalau kalian terlalu fokus nontonin di stream Indonesia itu nggak apa-apa. Tapi kalau kalian penasaran jalur rotasi tim, kalian buka channel YouTube-nya PUBG Mobile Esport. Kalian cari yang map stream ya, karena di PMGC ini ada map streamnya juga. Kalian bisa memantau pergerakan rotasi dari setiap tim tapi only map.
Betul. Only map, nggak ada POV playernya. Nggak ada komentari, nggak ada POV player, nggak ada Betul. aksi. Murni hanya map yang ditampilkan. Kalau menurut gue sih enak buat jadi tambahan, Bas. Jadi kayak lu ngebuka layar utama itu yang action, Betul. lalu lu buka dari HP gitu yang Yang mapnya F-stream. doang kayak gitu. Biar kebayang juga tim-tim lain tuh dari mana. Sambil memperhatikan gerak-gerakan rotasi tim-tim lain. Tapi ngomong-ngomong rotasi 4 AM dengan satu kendaraan dan 4 orang. Cukup mengerikan, tapi untungnya masih Dacia. Terobos lewat pertahanan tim PW888 Wow, turun KPS. aja rebutan tuh. Gila. Gua dulu. Terus keluar semua. Mobilnya woi masukin woi. Iya sabar. Wah, itu berani banget mereka tiba-tiba langsung. Untung tadi ngedenger step dulu tuh, karena ada yang bergerak dari arah kompon rumahnya kan tadi. Itu langsung gerak dan langsung aman gitu aja. Tapi ternyata dari Red Aliens yang sedang melakukan rotasi, satu player dari Red Aliens tertangkap. Microbel langsung menuju ke bagian atas bukit. Ada Luxi yang sudah mulai tersungkur. Gue rasa bakal dilepasin sih. Mengingat ini weekend dia harusnya bakal dilepasin. Kecuali dari Microboy memberanikan diri turun dari bukit dan coba nyelamatin Luxi. Yang mungkin juga terjadi kalau dia punya kendaraan dan juga punya waktu untuk turun ke bawah. Tergantung shot call-nya seperti apa, tapi ternyata ada perang lagi di arah yang lain. Kita hindari dulu tadi permasalahan tentang BTR, Luxi diselamatkan atau tidak, karena Godsend akan mendapatkan satu lawan yang lewat di sekitar mereka. 15 itu kalau nggak salah Secret Jin. Iya, Secret TSJ berarti ya. Betul. Dan kita bakal lihat juga dari tim Godsend ya. Mereka juga mengambil daerah open field. Ini daerah perbukitan landai dan ada beberapa batu yang menghalangi vision lawannya. Godsend pun mulai nge-flanking, mulai menyebar juga dengan kendaraan-kendaraan yang mereka miliki. Dan gue suka banget sih bagaimana Godsend main. Mereka itu nggak menonjol, mereka itu nggak punya superstar, tapi mereka mainnya rapi. Makanya mereka bisa masuk ke dalam Super Weekend minggu kedua kali ini. Tapi masih belum bisa kalau dibilang mereka tuh bener-bener strong banget Iya. belum. Karena gue masih belum ngelihat mereka tuh naik. Mereka stabilnya tuh bener-bener datar, turun. Grafiknya tuh nggak terlalu naik, terlalu tinggi lah. Tapi lebih ke stabil, turun, stabil, turun, stabil, turun. Belum yang bener-bener menjulang tinggi untuk ngasih perform yang bener-bener gokil, yang gila banget. Betul. Sampai semua orang terkagum-kagumkan gitu, belum. Malah yang bikin gue terkagum-kagum adalah pertemuan antara Ewan dan juga BTR yang sering kali bertemu berkali-kali, terutama buat Irangel. Betul, gue setuju banget. Karena baik lagi di situ ya, meskipun notabene A1 sekarang berada cukup di bawah, tapi ketika mereka bertemu dengan tim, ketemu hadap-hadapan, mereka tuh strong banget loh, Pas. Dari BTR, Footballis tadi hampir diratain sama mereka. Dengan Betul. keadaan mereka itu ya tadi nggak dalam keadaan prima mereka. Ya, gue cukup kaget sih dengan permainan tim A1. Mereka tuh berani banget. Tidak karena takutnya kalau sampai nabrakin tim lain. Ya, baru dibahas tiba-tiba disorot karena cukup dekat dengan Loops. Namun belum ada baku tembak yang terlalu komit antara Ewan dan juga Loops. Tapi ini dirugikan, Ewan sudah kehilangan 2 player mereka di awal tadi. Jadi agak sedikit sulit kalau misalkan mereka ingin bermain seperti biasa kayak di match pertama tadi. Betul, ini mereka perlu main lebih defensif lagi dan mungkin perlu memainkan informasi ketika dia mendekati tembakin dari jauh. Mengusir orang-orang lain dan membuat mereka ragu untuk menabrak compound mereka. Betul. Loops juga kayaknya dapat compound yang sangat enak, high ground, tapi sebelah mereka juga ada beberapa rumah-rumahan di beberapa compound yang cukup high ground juga, jadi perlu diperhatikan dari tempat-tempat lainnya. BTR dengan 4 anggota mereka berhasil revive loh Luxi Berhasil loh. diselamatkan Luxinya. Berhasil. Kesabaran yang cukup besar dipunya oleh Ya. BTR tadi untuk menyelamatkan Luxi, karena shot call-nya tuh harus dari 2 sisi. Betul. Dari yang kenok sama dari yang mau nyelamatin. Dan dari Microboy juga perlu ngerti dia mengambil jalur mana yang aman untuk masuk, nyelamatin dan keluar, membawa Luxi keluar. Betul. Sebagai support, Sebagai ketika support. teman kenok nih, dia udah harus bisa mikir, ini bisa revive nggak? Kalau bisa, gue jalur mana? Makanya banyak yang bilang itu saat ini Microboy menjadi best support di SEA dan juga di Indonesia. Betul, dan support tuh banyak tipenya. Ada support yang agresif, ada support yang defensif juga. Dan kayaknya Microboy bisa dua-duanya. Bisa dulu tergantung dengan kondisi. Dan ya, bisa kayak yang sisa siapa di tim nih, berapa orang. Tapi Microboy memang kalau lagi dalam keadaan netral, maksudnya kayak dalam keadaan semuanya hidup, kayaknya lebih defensif nggak sih? Biarin 3-nya super ofensif, dianya Betul. mastiin 3-3 aman. Dia yang bisa dibilang kalau temponya mau dinaikin sama 3 terus dia ngerasa kurang worth it, dia yang mungkin meredam kali ya. Sedikit menyeimbangkan emosinya lagi supaya keputusan dan temponya itu terjaga dan stabil. Tapi hebatnya Microboy ya, dia buka jalan, monggo, ayo. Bisa, Buka fight, ayo. bisa. Di paling belakang, ayo gitu kan. Multi talent ya. Multi talent. Multi-talent Tapi emang loh. support gitu nggak sih, namanya kan support. Iya, Berarti dia menopang tim dong. betul. Di mana yang butuh topangan,
dia nopang. Dia harus support sisi Harus itu. support sisi itu. Lagi butuh ada yang fight ya dia ikut fight. Lagi butuh ada yang set up. Butuh lagi nge-revive, dia nge-revive. Namanya Betul. support harus bisa ngisi semua. Jadi buat yang bilang posisinya Microboy itu banyak banget yang bilang gak guna lah dan segala macam, kalian nggak tahu problem internal mereka itu seperti apa. Problem internal itu bukan berarti sebuah masalah ya. Maksudnya hal yang sering mereka bicarakan, diskusikan untuk ngebuat tim mereka semakin baik tuh seperti apa kan kalian nggak tahu. Dapur sebuah tim kalian nggak tahu. cuy. Simpelnya aja pas. 3 member lain aja mau banget main sama Microboy. Iya. Kalian kenapa kasih komen-komen seperti itu? Karena gue heran banget ganti ini, ganti itu, ganti ini, ganti itu. Men, tiga yang lain aja nyaman gitu main sama Microboy. Kalian tidak usah membahas sesuatu yang gimana, yang menjatuhkan orang lain. Iya, 3 membernya seneng gitu main sama dia kan. Juara dunia gitu rame-rame kan. Wah, ini menjadi salah satu tim yang sangat solid sih. Berapa turnamen mereka nggak ada change roster sama sekali. Dia yang paling bertahan pas. Yap. BTR satu-satunya tim yang memiliki roster yang ibaratnya nih, ini udah season ketiga yang mereka. Iya. Kan dari iya bener, Iya, tiga. season ketiga ya. Yang nggak ganti roster sama sekali. Betul. Malah udah nambah Elis terus nambah Liquid kan. Betul. Itu ya tiga season bos. Dia Betul. doang bos yang nggak berubah 3 season. Wow. Yang lain tuh impressive ada ya. lah, berubah 1, berubah 2 gitu kan. Ya kalaupun nggak ada yang berubah pasti ada yang nambah. Tapi nambah tiba-tiba line up utamanya berubah gitu. Iya. Mereka tuh yang nggak ngubah line up utama walaupun ada penambahan pemain. Kecuali nanti season 3 PMPL Indonesia mungkin ada perubahan. Mungkin. Mungkin. Tapi udah lebih tepatnya ya, tunggu aja nanti. Tunggu informasi dari mereka. Dari fanspage mereka ya. Tunggu aja karena bursa transfer belum boleh di-announce ya. Betul. Belum boleh di-announce. Sekali dibuka nih, udah semua announce pas. Tapi ngomong-ngomong announce, Yap. tampaknya sudah ada mulai meng-announce kehadiran diri mereka juga. Yap. Datang TSJ menuju ke daerah Godsend yang sudah lumayan pincang Wah, di daerah cepat. perbukitan ujung pulau kali ini. Dari Mat- TSJ, What? tanpa ampun langsung pengen Dia dapetin menekan level lagi gerakannya. dong. Wah, free shoot, free se-free-freenya menembak ke arah bawah, tidak ada cover, tidak ada asap, tidak ada batu yang menghalangi tembakan dari TSJ. Enggak, yang gue heran tadi dia bisa dapetin satu level di bawahnya lagi sebelum dia jatuh bener-bener ke tanah pinggir pantai. Itu namanya udah game sense. Udah hafal. Wah, gokil Udah banget sih. hafal, tapi ternyata hafalan dia kali ini nggak cukup ya untuk menyelamatkan tim Godsend. Tinggal seorang Navi. Trevi. Navi itu. Eh? Kan Apa? Godsend. SENT. Oh, sabar. Gue dari jauh kayak nggak terlalu lihat namanya. Siapa sih? Navi. Oh, ini Navy. Navi. Iya. Wah, kepencet. Oh ya udah selesai. It's okay. Godsend, tim pertama yang dipulangkan menuju ke arah lobby. Sangat-sangat disayangkan ya. Yang bonyok duluan tadi Ewan, pincang 2, terus tiba-tiba Godsend yang secara utuh dipulangkan karena ada commit push yang dilakukan oleh Secret Jin barusan. Nah, perhatiin pas di daerah Cosmodrome totally kosong. Semua nebak ke bagian center. Dan ini emang meta Cosmodrome. sekarang. Iya, tapi kalau emang kita lihat rotasi, kecenderungan rotasi pas ya. Orang tuh selalu menghindar rotasi Zabava. Jarang ada yang mau lihat Zabava. Biasanya orang lewatnya bagian es beku, lewat Portfosto, atau lewat jembatan di bawahnya Portfosto yang kecil. Kenapa tuh, Bro? Gue nggak ngerti ya. Padahal dari hampir semua turnamen yang gue lihat, 95% tuh nggak ada yang ngecamp dari Zabava. Karena kan Zabava cuma satu kota, yang turun satu tim. Kemungkinan kecil dia ngecamp dari situ. Kecil ya kemungkinan. Kemungkinan kecil. Coba balik lagi pas. Ada namanya kan counter logic. Betul. Logika orang A sedangkan B. Ya. Sama dia dipatahin gitu kan. Lu kira gue gak bakal ngisi di B. Gue ngisi di Biasanya B-nya tim-tim gitu. yang berpikir out of the box tuh. Out of the box. Dan sekarang makin banyak. Kayak tadi Erki Athena. Dia tahu gitu. Orang taunya Erki main lambat. Satu mobil dipakai langsung ke ladang. Motongin gerakan tim lain. Betul, itu di Wrangle tadi ya. Betul, PR88. Dia mengisi rame-rame rumah-rumah yang strategis. Ketika orang lain datang, culik. Tuh guys, meta tuh berkembang ya. Kalau kalian ngerasa udah paling jago tanpa memperhatikan perkembangan dari tim-tim lain, malah bisa dibilang tim kalian yang nggak akan berkembang dan akan ketinggalan dari tim-tim yang lain. Ada satu statement yang unik, Bas. Apa tuh? Meta itu terbentuk. Oh, gue kira meta adalah salah satu kontestan di kampus Ambassador. Beda. Bukan ya? Nah, meta itu terbentuk dengan sendirinya. Oke. Strategi itu direncanakan. Karena semua menggunakan strategi yang sama, meta terbentuk. Meta A gitu. Itu makanya kita bisa dibilang, wah ini metanya lagi Iya. happening banget nih di PMGC Metanya nih. lagi center circle banget gitu kan. Betul. Ya, Karena itulah. kebiasaan berarti itu bisa terbentuk ya. Terbentuk, betul. Kalau strategi direncanakan. Dia pakai Betul. strategi gerak Split cepat. 2 atau apa Iya. gitu.
Gitulah kurang lebih ya. Ya, Untuk mudah-mudahan kalian ngerti guys ya. Karena untuk menangkap apa yang dibilang sama Wolf itu agak berat sebenarnya tadi. Gua aja masih butuh cerna dikit ya. betul, masih butuh rendering yang cukup cepat tadi untuk mengkonsumsi apa yang diomongin oleh Wolfie. Iya, untung RAM lu 64 GB ya. Wah, udah di atas 64 gua. Belum keluar tapi gua udah di atas itu. Oke, tapi kita bakal kayak dari tim RRQ sudah menjaga rumah mereka. Tampaknya tim RRQ yang suka membagi 3-1 pun kalau udah main di Vikendi sama kayak BTR nih, dia nggak mau jauh-jauh splitnya. Splitnya dia masih dalam compound mereka, masih dalam Yap. jangkauan mereka, nggak mau mengontrol 2 area sekaligus. Karena kalau di Vikendi sekali nabrak, itu pakai satu mobil nabrak berempat. Karena ini gua nggak tahu ya, dibilangnya tuh kelebihan atau kekurangan dari Vikendi. Yang jelas kompon dari Vikendi itu dari satu kompon ke kompon lain itu jaraknya jauh-jauh. Dan open banget. Dan open banget, makanya rata-rata nggak ada yang berani nge-split terlalu jauh banget. Kalau misalkan dari A ke B nggak bisa nge-cover, dari B ke C nggak bisa cover, C ke D nggak bisa cover, D ke A nggak bisa nge-cover. Jarang ada yang mau kayak gitu. Dan biasanya, dan kalau bukan biasanya, dan lantainya putih. Iya, Jadi kalau lu jalan dari ujung ke ujung, itu mobil warna apa merah di itu putih-putih kelihatan. jalan. Itu kelihatan. Kecuali skin kendaraan lu warnanya putih. Nggak ada. Makanya kan kecuali kalau Nggak ada kendaraan warna putih polos itu nggak ada, Mas. adanya tuh varian warna ada yang putih dikit, Iya, campuran-campuran lah, nggak pure bener-bener putih itu nggak ada. Masa kan putih kan kayak warna kanvas gitu kan. Iya, Lu mau kasih warna apapun, Bas, menyala dari ujung ke ujung. terang banget Terang rasanya. gitu. Oke, dan circle kembali menuju ke bagian atas. Trevno hurufnya masih masuk, kotanya udah mulai ditinggalkan, Cosmodrome juga sudah mulai ditinggalkan. Di bawah flow, arah selatan, arah timur kayaknya bakal numpuk. Barat, selatan, timur, utara kosong banget. Betul. Ini by the way circle keempat ya. Circle yang udah mulai kecil. Abis ini circle kelima. Ya. Udah circle ekstrim. Sekarang dempet nih. Ini baratnya circle tiganya Oh, di gitu map nih. biasa. Tapi tampaknya Wah. mobil yang terbang menumbangkan 2 player dari 4 AM. RRQ lawan 4 AM. Kita bakal lihat kali ini clash antara Ini kedua chance. raksasa. Tinggal 1 player lagi tersisa. chance. Ernie dalam posisinya knock Beer 11. Bisakah dia follow up? Ini One on one situation. Kita bakal lihat dari Beer 11. Oh, meratakan rata! 4 AM. Thanks RRQ, hashtag thanks RRQ karena memulangkan 4AM menuju ke arah lobby tanpa adanya point kill. Tidak diberikan poin dalam bentuk placement ataupun kill. Thank Kapan you, lagi? RRQ. Kapan lagi thanks RRQ? Thanks RRQ, hashtag thanks RRQ sekarang juga. Ini chance untuk BTR ngebalap kembali dan mendapatkan pucuk yang dingin itu. Tinggal 3 poin yang dikejar. 1 udah kenok oleh Ryzen. Kita bakal lihat apakah dari BTR bisa mensecure 3 poin tambahan. Dan A1 yang kali ini diincar oleh tim BTR. Cosmos juga dari Secret Jin, tapi Microbit berhasil diamankan oleh Zeus. Ternyata ini 4-way showdown harusnya. Ya, ini tinggal Dante seorang diri ya menjaga posisi dia. Seperti dalam real life-nya juga lagi nutupin kali ini. Lagi nutupin supaya nggak kelihatan. Betul. Tapi in game-nya ngapain dia di kamar mandi sendirian. Lagi roleplay dia. Oh, lagi. ini lo tau nggak model-model orang galau yang mandi di shower? Oh, Yang sambil dengerin lagu duduk galau di shower, gitu. duduk. Apa? Duduk di shower. Duduk di shower. Sambil Sad dengerin boy lagu. banget. Sad boy. Sad boy banget si Dante. Tinggal sendirian, stepnya banyak lagi. Tapi BTR kayaknya nggak ingin terlalu fokus juga untuk nyari last man standing dari A1. Iya. Mereka lebih memfokuskan setup mereka untuk menyelamatkan Microbit terlebih dahulu. Utamanya itu. Yap. Daripada nyari kill, mending selamatin 4 bertahan hingga late game. Tapi kita bakal dari BTR ya, mengontrol areanya dengan sangat-sangat baik. Tinggal gimana mereka bisa mempertahankan setiap anggota pada kesempatan kali ini ya. Microboy pun sudah berhasil Oh, di revive, Zuxi. bakal nembak ke bawah, bakal kena berapa peluru, tapi Zuxi bakal langsung melakukan healing sebelum dia termakan oleh sakitnya Blue Zone pada game awas, kali ini. Ini yang gue khawatirkan, jangan sampai membuat sebuah kesalahan. Luxi bakal masuk ke dalam rumah, dilewatin ternyata rumahnya. Tapi Ini gini. momen yang dramatis banget buat gua. Microboy Jangan, masuk ke dalam jangan, rumah, kelihatan belum ditembak tapi Dante sudah mulai bangkit dan langsung di sprint dari arah belakang. Langsung dikonfirm menjadi sebuah kill Dante. Backstep yang cukup baik untuk mendapatkan 1 pemain dari Red Aliens. Microboy cukup tenang tapi surprising dan happy birthday yang begitu sukses dilakukan oleh Dante. Iya, tapi Dante dengan sangat tenang loh pas menunggu hingga momennya dapat dan dia berhasil memakan 1 korban. Kali ini itu Microboy yang ya sayang sekali harus kemakan setelah tadi Dante meng-HB di lawan. Tapi it's okay. Yes. Dari BTR masih memiliki 3 anggota lagi dan tinggal 1 poin kalau pengen mengimbangkan tim 4AM. Betul. Kalau mereka dapetin kill 1 plus plus 1. nggak dapet 2 kill aja, itu udah nyamain poinnya. Placement apapun yang didapatkan sama BTR udah pasti ngebalap poinnya 4M dalam waktu yang ya tidak terlalu Ya. lama sih sebenarnya.
bedanya cuma sedikit, gue yakin banget. Dan sepertinya dari tim RRQ juga bakal nabrak kompon dari tim Nova. Kalau Coolboy bakal langsung jump shoot dari arah dalam broken wall-nya, mendapatkan satu orang yang ada di balik batu. Kali ini hanya ada Bir 11 yang masih berada di bagian dari broken wall-nya, tapi Coolboy cukup pede untuk keluar dan ingin memberikan confirm kill ke arah dua player dari tim RRQ. 2 kill bertambah untuk Nova XQF. Iya, kita bakal kayaknya juga dari pergerakannya tim RRQ dengan hanya misalkan seorang Bir di balik broken wall ketembak. Banyak banget peluru masuk. Untungnya Bir belum tumbang dan bisa menyelamatkan posisi dari tim RRQ untuk sementara waktu ini. Granat sampai nggak tuh? Nggak nyampe. Oh, Nggak, nggak sampai. over ya? Iya, kelebihan. Ke kirinya RRQ kayaknya tadi, tapi Blue Zone-nya udah mulai bergerak. G9 kayaknya bakal dimakan sama Blue Zone sih. Dan Bir langsung masuk ke dalam rumah, berhasil selamat. Nova di pick off oleh PP88 yang sudah menguasai high ground-nya di tengah-tengah setup mereka saat mereka ingin rotasi. Apakah DRQ bakal balas Oh, dendam di-push. kali ini? Bakal di-push, tapi udah kena G9-nya. Oh enggak, bakal lewat, bakal di-skip. Mereka perlu masuk ke zona. Depan masuk ke zona, ada tim X yang menunggu pergerakan dari tim Nova kali ini ya. Sudah chaos banget, tapi BTR, sisi kanan, kosong total zona mereka. Ya paling better kalau mau fokusnya ke TSJ dulu, karena TSJ juga kosong melompong tuh. Atau Cukup fokus dekat. ke KP dan zona. Alhamdulillah zonanya cukup enak untuk Red Aliens guys. Lau dari Alpha 7 juga harus melakukan healing. Depan mereka ada PW88, ditembak dari arah atas dan stops. Langsung ngeker ke arah belakangnya, jangan sampai terbackstep. Alpha 7 tidak bisa bertahan, dia dipulangkan ke arah lobby. 12 tim tersisa, PW88 cukup bonyok karena hanya menyisakan satu player aktif saja. Iya, kita bakal ganti di sisi kiri. Buronin? Cukup rusuh, cukup banyak yang tumbang. Dan dari tim KP lumayan nyayur ke arah tim-tim yang berada dari ujung zona lainnya. BTR yang berada tepat dekat mereka cukup mendengar beberapa tembakan dilontarkan oleh tim-tim lain. Dan PW88 ASB tumbangkan, Lubsen secure kill dan 4 kill bagi Lubsen. Zeus juga bakal pulang di posisi ke-11 pada game kali ini. 1 poin lagi. Tapi kalau Bigetron tumbang ya, udah imbang. Karena kan placement 1 poin. Iya, betul. Betul. Tapi masa ya mau cuma Ya ngimbangin? nggak mau lah. Nggak mau lah. Pengennya lebih lah. Kita mau yang lebih kali ini. Pengennya lebih lah. Ryzen bakal di-spray oleh Kodina Power dari arah high ground. BTR. Gue tadi mau bilang posisi BTR nggak enak, tapi pas gue lihat mereka cukup dekat dengan zona, posisi mereka enak. Kata BTR, lu sekarang enak nembakin gua. Iya, betul. Tunggu 15 detik nih. Lu turun dari gunung, kita adu-aduan dah. Karena rumah ujungnya masih dipegang sama Ryzen kan. Iya. Ujung rumahnya tuh Dan dari zona dipegang sama Ryzen. Ketika KP turun dari gunung, kalau nggak pakai asap, itu mereka bakal jadi target yang sangat mudah Nggak bisa. ketembak. Ini mereka bonyok, ke kanan bonyok sama BTR, ke kiri bonyok sama PW88. Iya, mereka di tengah-tengah sandwich position kali ini ya. Dan ada Loops juga kalau mereka lewat jalur tengah, karena Loops cukup nyaman posisinya saat ini. Zuxi sudah mulai nyebrang kali ini, bersembunyi di balik satu smoke dan juga menjadikan vehicle-nya sebuah cover. Pecah bannya udah. Pecah Susah ban ini. mobil dari KP. Mereka mau nggak mau harus menggunakan kaki Ujung mereka. zona lagi mereka. Batunya nggak masuk zona lagi. Itu problem banget sih dari posisinya Kodina Power saat ini. Luxi berhasil diamankan, ternyata Gonzo mendapatkan sedikit celah untuk menjatuhkan satu player dari Red Aliens. Dari tim Secret Jin, mereka nggak ingin ikutan perang. Dan kayaknya bakal langsung di-spray. Kelihatan dua orang lompat secara bersamaan. Cukup low HP-nya dan langsung masuk ke bagian kiri dari mobil. Cukup bisa untuk menyelamatkan diri. Tapi kolong mobilnya terbuka. Through the smoke-nya cukup baik dari Super Manggis. 2 player di take down. Mobil di tapping ingin diledakkan. Dan Ryzen masih berusaha komit untuk memberikan pressure ke arah Kodina Power. Iya, kita bakal dari seorang Ryzen menebelkan Blue Zone demi memiliki angle shot yang sangat-sangat enak. Tapi dari semua anggota BTR sudah berhasil revive, tampaknya kelas Digital Athletics bakal pulang ke arah lobby juga. KP mulai panik, ditekan oleh Blue Zone kiri kanan lawan juga. Tembak-tembakan dari Super Manggis lumayan sakit dan tampaknya Execute juga bakal pulang di posisi ke-8. Menyisakan 7 tim lagi. BTR secara resmi sudah membalap tim 4AM kali ini. Betul, sudah membalap poinnya 4AM sejauh ini. Nova juga dipulangkan menuju ke arah lobby. Bigetron mau bergerak ke arah mana saat ini, mereka harus berpikir karena mereka benar-benar berada di arah yang overfield. Dan saat ini kayaknya BTR lagi ngerasain karma ngepres tim lain, karena sekarang mereka lagi kepres sama tim-tim lain yang udah masuk ke dalam zona. Ya, gantian kali ini ya. Gantian. Gantian. Tapi dari BTR juga masih bertahan dengan cukup kuat, tapi dari Ryzen dan juga satu member lain BTR sudah kenok, tinggal menyisakan 1 player lagi. Kalau nggak salah Zuxi bertahan seorang diri. Luxi ternyata ya. Coba menyelamatkan teman-temannya, tinggal waktu 55 detik. Tapi harusnya aman. Harusnya aman, tapi ternyata tapi- Lux come to the rescue. Betul. BTR tampaknya di-buy waktu sedikit untuk diselamatkan. Tapi Ryzen harus pulang ke arah lobby. It's okay. Betul. Tinggal nahan position. Ya, nice Zona try. agak jauh, tapi BTR bisa coba nyari kill. Ya, dan BTR bertahan sampai top 6. Ini udah fix BTR bisa ngebalap poinnya for Angry Man atau 4AM, tapi belum dengan jangka waktu yang lama karena habis ini bisa kebalap lagi. Tapi lumayan udah naik. Lumayan udah naik. Lumayan, Ya. Poin naik. sama tapi placementnya lebih bagus ke BTR. Makanya sekarang poinnya BTR di atasnya 4AM, atau dari segi chicken lebih banyak ke BTR. Betul, dan kita
bakal doakan juga Better bisa mengumpulkan tambahan poin lagi untuk coba menjauhkan lagi jarak mereka dengan tim 4AM. Meskipun kali ini memang zona sulit, memang zona sangat menekan, tapi at least sekarang nih, at least Better udah punya poin untuk mengejar 4AM. Yes, nice try. Dan thanks untuk RRQ karena tadi RRQ memulangkan 4AM ke arah lobby. Secara bersih, Nggak dikasih satu pun nggak poin. ada kasbonan. Nggak ada kasbonan. Nggak ada kasbonan tadi. Nggak ada. Placement nggak dikasih. Ya. Kill nggak dikasih. Nggak ada yang dikasih, jadi bener-bener bagus banget. Wah. Wow! AWM cuy. AWM. Waduh, terbaik kalau kita main di Vikendi, zona akhir dapat AWM. Semua orang nge-open, armornya pecah itu ya. Itu lewat venti kecil doang loh. Itu apa kecil, celah kecil. Celah kecil banget, tapi kita bakal lihat kali ini dari tim TSG tampaknya setelah mengheadshot, di-headshot balik oleh tim KP. Dan kita bakal lihat kali ini ya, 4 lawan 4 lawan 3 lawan 3, cukup lengkap untuk semua tim yang berada di circle akhir. Kondisinya bisa dibilang berimbang untuk jumlah tim dan juga jumlah player yang mereka punya. Jump shootnya gagal, ternyata Zegar berhasil memenangkan fight-nya. Kali ini Cosmos masih bersembunyi di balik satu dari si yang sudah mulai terbakar. Tapi 3 sisi yang harus dia kontrol, tinggal seorang diri, namun Cosmos berhasil mendapatkan satu player. Satu orang lagi di balik, pohon berhasil dikontrol. Last man standing dari arah high ground yang tidak terdetek. Langsung dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby Secret Jin. Perjuangan mereka harus berakhir di #4. Tapi Cosmos seorang diri menahan pergerakan tim KP yang tadi menyisakan 3 player. 2 orang dinokin. Kalau nggak diganggu dari belakang, itu bisa 3-3 rata sama dia. Sama Cosmos seorang diri. Itu gokil banget sih. Tadi untung yang di high ground nggak jadi turun ke lower ground. Kalau jadi turun itu bonyok semuanya. One on one juga tadi kan. One on one juga, dan gue yakin dari Cosmos yang bakal menang karena dia punya cover. Dia nempel di dinding, nempel di Dacia tadi. Udah tawa lu Gus. Gak maksud gini, lu ngomong gitu ya. Itu kata-kata yang bisa terdengar musiknya di kepala gua. Langsung ke doktrin ya. Nempel di dinding. Nempel di lantai. Maksudnya namanya itu sama. Iya. Oke, kita fokus lagi guys. Ngelihat Footballist dan juga Loops yang masih cukup prima kondisinya. Koordinat Power juga cukup prima. 4-3-3. Iya, 4-3-3 formasi kesukaan gua kali ini ya. Kita bakal lihat Footballist tampaknya juga paling unggul dengan high position juga dan juga jumlah anggota terbanyak. Kita bakal lihat dari Footballist bakal dihujani bom oleh Loops kali ini. Lemparan bom terus lontarkan, belum berhasil menemukan seorang Carilio. Tapi dari tim Footballist akhirnya percobaan ketiga, koin ketiga menemukan lawan bahkan dari Loops ditradingkan kali ini ya. Trading kan ya? Ya, one for one. Trading, Tapi bom ini hujani oleh tim KP. Dibalas lagi sama tim Footballist. Ada apa dengan bom-bomnya Footballist? On point semua kali ini. Betul, cakep banget. Raum cukup berani untuk menahan pergerakan dari Koordinat Power seorang diri aja. Akan langsung di revive satu player yang sedang terkena down dan Golden tidak bisa bergerak. Tertahan di balik batu kali ini, spot yang begitu baik. Lutz bener-bener carry-nya Footballist sih. Iya, ini carry hard banget sih. 3 kill dikantongin, tapi total 11 kill oleh tim Footballist. Tinggal menghadapi tim KP, tapi sayang sekali Sokai dan masih kenok singgah kondisinya 3 lawan 2. Betul. Dari Lutz akhirnya tumbang juga. Ini harusnya udah game Konina bagi tim Konina Power.